CNN Indonesia Breaking News. Internet 93,4 juta, sedangkan yang menggunakan smartphone 71 juta orang. Dengan potensi yang dimiliki ditargetkan akan tercipta sekitar 1.000 technopreneur dan valuasi bisnisnya kurang lebih 10 miliar US dollar, dan harapannya kalau roadmap ini berjalan dengan baik maka pada tahun 2020 diprediksi nilai e-commerce ini mencapai 130 miliar US dollar. Untuk itu langkah-langkah apa yang akan dilakukan dan apa yang kemudian harus dipersiapkan, infrastruktur dan sebagainya, kami persilahkan Bapak Menko Perekonomian untuk menyampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rudiantara. Pak Menko, kami persilakan. Terima kasih Pak Mensesnek. Saudara-saudara, saya menyampaikan tujuan dan manfaat, kemudian butir-butir dari pokok kebijakan. Nanti Pak Rudiantara yang akan menjelaskan substansi dari pokok-pokok itu, ya, supaya urutannya kalian melihatnya. Tujuan dan manfaat dari kebijakan ini, yang pertama adalah kebijakan roadmap e-commerce ini adalah untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Jadi dia kegiatan yang ada bisa semakin luas, semakin jangkauan, semakin jauh dengan adanya e-commerce ini. Yang kedua, mendorong kreasi, inovasi dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda, bukan hanya yang sudah ada menjadi lebih luas dan lebih jauh jangkauannya, tetapi dengan inovasi, dengan invensi, kegiatan yang baru juga bisa lahir. Ya, terutama kalangan anak muda yang punya kesenangan mengutak-ngatik, mencari yang baru dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam pemanfaatan e-commerce dengan adanya arah dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik pada periode tahun 2016-2019. Adanya panduan di dalam roadmap ini itu akan memberi arah dan kemudahan juga sebenarnya kepada semua pihak yang berminat kemudian ikut serta di dalam bidang-bidang ini. Yang keempat, memberikan pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan UMKM serta pelaku usaha pemula. Supaya jangan kita nggak punya apa-apa, nggak bikin apa-apa, akhirnya orang lain yang bikin. Ya, dan juga tentu saja UMKM dan usaha pemula dengan roadmap ini akan ada kegiatan, ada aktivitas yang fungsinya nanti untuk mendorong, untuk memfasilitasi dan untuk memberi dukungan kepada mereka agar dia lebih mudah berusaha di bidang-bidang manapun nanti dia yang dia inginkan. Jangan lupa kegiatan seperti ini tingkat kegagalannya tinggi sekali, sehingga dia perlu dukungan. Nah, yang lebih menarik lagi, begitu dia berhasil, ya, begitu dia mulai berhasil, akan ada yang merayu-rayu dia. Sini gue beli, kini saya beli. Nah, dia belum jadi teman, dia lihat udah bagus, sudah banyak ditawarkannya, nggak taunya itu potensinya jauh lebih banyak dari itu. Sehingga adanya roadmap, adanya otoritas apa yang mengawal dan mengembangkan ini bisa memberikan arahan, bantuan dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keahlian sumber daya manusia pelaku e-commerce
dan acuan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral dalam rangka pengembangan e-commerce. Apa saja pokok-pokok kebijakannya? Ada 8 ya, yang nanti ditetapkan dalam peraturan presidennya. Yang pertama pendanaan, nanti substansinya biar Pak Rudi yang menjelaskan. Yang kedua soal perpajakan. Soal perpajakan jangan dibayangkan untuk menyusahkan, ini enggak. Ini perpajakan untuk memudahkan, ini maksudnya. Yang ketiga perlindungan konsumen. Yang keempat pendidikan dan SDM. Yang kelima adalah logistik. Yang keenam infrastruktur komunikasi. Yang ketujuh keamanan cyber security. Dan yang terakhir pembentukan manajemen pelaksana. Biar Pak Menkominfo menjelaskan substansinya supaya utuh dan urut sehingga saudara-saudara bisa nangkep dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darmin. Teman-teman, tentu teman-teman tadi juga bertanya, ya, ini angkanya 130 miliar, sekarang berapa memang? Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Karena ada beberapa teman-teman juga yang mendefinisikan e-commerce atau digital economy itu adalah online retail. Jual beli yang belanja daring sekarang secara fisik. Padahal yang banyak justru berkembang adalah services. Sebagai contoh, misalkan di kita nih ya, siapa yang masih terbang keluar kota ke Surabaya pakai Garuda, katakan masih minta kantornya beli voucher di travel bureau, kemudian vouchernya dibawa di airport ditukar dengan boarding pass. Praktis tidak ada. Siapa yang nginep di hotelnya di Surabaya masih pakai voucher juga ke travel bureau, kemudian dibawa ke resepsionis, dikunci, ditukar dengan kunci kamar. Praktis tidak ada semuanya. Garuda setengah tahun 2016 passengers revenue-nya di luar cargo revenue-nya itu 1,46 miliar dolar. Jadi kalau tahun 2016 ininya kalau dikalikan 2 kurang lebih hampir 3 miliar dolar. Jadi betapa besarnya sebetulnya digital ekonomi Indonesia ini. Itu cara menghitung dan definisinya. Semua transaksi layanan yang menggunakan katakan teknologi digital. Tadi Pak Darmin menyampaikan ada 7 major issues yang harus diadres. Sama 1 PMO, Project Management Office, itu yang memelototi nanti ya 7 major issues ini harus diadres dan sudah disiapkan oleh siapa? Ada 12 kementerian lembaga yang terlibat, ada lembaga negara, Bank Indonesia dan OJK terlibat juga, dan lebih penting lagi yang terlibat adalah para pemain e-commerce sekarang melalui asosiasinya yaitu IDEA. Jadi pemerintah membuat kebijakan diperuntukkan untuk players. Jadi players pun dilibatkan dari awal. Nah ini yang 7 itu tadi masalah pertama sebetulnya tidak berurutan ya. Ada 7 isu pendidikan, talent. Kita ini kekurangan short of talent. Ya, sama dengan negara tetangga Singapura bahkan mengiming-imingi anak muda Indonesia sekolah di sana kasih beasiswa nantinya bahkan menjadi diberi kewarganegaraan Singapura dan lain sebagainya. Kita tahu yang besar-besar di Indonesia baik Gojek maupun Tokopedia kita harus melihat kepada negara Asia Selatan yang besar. Ya. Tetapi beruntung mereka dibawa ke Indonesia, at least belanjanya rupiah kalau di Indonesia dengan keluarganya pun. Ini kemudian juga nanti akan salah satu inisiatifnya untuk mengadres isu talent ini adalah coding masuk kepada kurikulum di SMK di Indonesia. Ini sudah dibicarakan dengan Menteri Pendidikan. Banyak aktivitas-aktivitas ataupun inisiatif-inisiatif untuk mengadres isu tentang talent ini. Ini saya sampaikan hanya salah satunya. Pendanaan. Pendanaan juga bagaimana mendanai startup. Apakah pinjaman itu bisa diberikan? Ya bagi startup yang baru mulai berdiri, kalau dikasih pinjaman itu nggak bisa. Kenapa? Baru berdiri belum ada cash flow, diberi pinjaman bulan depan harus mulai nyicil utang. Ya nggak bisa. Harus ada nanti masuknya di NJIK sebagai equity. Apakah melalui venture capital atau siapapun. Nah ini sedang disiapkan. Jadi polisinya disiapkan. Nanti saya sampaikan beberapa polisinya. Perpajakan tadi Pak Darmin sampaikan. Mengapa perpajakan ini penting? Kita berharap ada sistem perhitungan perpajakan yang tentunya lebih mudah karena kecenderungannya kalau cara bayar lebih murah orang mau bayar pajak. Tetapi bagaimana nanti cara membayarnya berapa besarannya tentunya dari otoritas fiskal yang akan mengeluarkan.
Dan pentingnya perpajakan ini juga kami dorong terus, ya, terutama pemerintah ingin memberikan level playing field baik kepada pemain OTT internasional maupun pemain OTT nasional. Ya, kenapa kami dengan Kementerian Keuangan terus ngejar-ngejar terus yang namanya Mr. G gitu ya, untuk duduk sama-sama dan bayar pajak di Indonesia. Agar apa? Agar ada level playing field. Masa saudara-saudara teman-teman kita yang dalam negeri bayar pajak, yang dari luar negeri nggak bayar pajak, harus gitu. Kemudian dari perlindungan konsumen juga, literasi level masyarakat Indonesia terhadap ini masih tidak setinggi dari negara-negara lain gitu. Jangan sampai nanti ada isu beli ponsel pakai box itu yang datang sabun lagi kan. Nah, itu juga harus diakreditasi dari sisi billing sistemnya, sosialisasi kepada masyarakatnya dan lain sebagainya. Cyber security ya, Kominfo fokus kepada 3 critical sector yang sekarang sedang disiapkan standarisasi bersama-sama dengan sektor tersebut, yaitu sektor keuangan perbankan, sektor energi, dan ketiga sektor transportasi. 3 ini menjadi critical sector yang harus segera diadres. Infrastruktur komunikasi teman-teman sudah tahu, salah satunya kita dorong broadband, 4G, palaparing. Kemudian logistik ini yang menarik, diputuskan oleh sidang kabinet terbatas pada saat itu adalah mereposisi PT POS menjadi platform logistik dari e-commerce Indonesia. Nanti tentunya Ibu Menteri BUMN yang akan mengimplementasikan bagaimana caranya ini, tahapannya dan lain sebagainya. Tentunya Kominfo sebagai regulator bidang pos akan mewadahinya ini semua. Nah, inilah ke-7 major issues tersebut. Satu lagi tadi PMO, Project Management Office, adalah nanti di bawah kantor Menko Perekonomian yang akan melototi 30 inisiatif ini, karena kan di Perpres itu ada inisiatif namanya apa, kementerian mana yang harus deliver, bulan apa harus deliver. Nah, saya kasih bocoran sedikit, contohnya misalkan ya. Penyediaan alternatif pendanaan dengan skema pembiayaan, hibah, grant, atau subsidi. Ini penting, mengapa? Karena tadi Pak Seskap menyatakan bahwa ini, Pak Darmin juga menyatakan bahwa ini startup belum tentu sukses. Sukses rasionya mungkin hanya 4%. Jadi kalau 1000 hanya 40. Kalau misalkan disuntik yang 960-nya, apa status hukumnya? Jangan sampai ini menjadi dianggap kerugian negara misalkan. Karena kita sedang menyiapkan. Dan itu awal 2016, Januari 2016, itu Menkominfo dan Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Koperasi UKM dan Bappenas harus sudah mengeluarkan kebijakan mengenai ini. Jadi bagaimana akan membantu ini, apakah itu dalam bentuk grant, apakah itu dalam bentuk hibah, dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga mengacu kepada negara-negara lain seperti di Singapura maupun di Thailand. Mereka menyiapkan ratusan juta dolar hanya untuk mendukung startup. Itu yang Januari harus segera keluar. Kemudian juga ada satu yang sudah dilakukan, perpresnya belum ditandatangan, tapi mengikuti perpres yang sebelum berkaitan dengan pendanaan. Itu apa? Dari DNI, merubah DNI. Karena DNI kan perpres sebelumnya sudah ada gitu ya. Di mana marketplace yang tadinya tidak boleh dimiliki oleh asing, marketplace dengan nilai antara 10 miliar sampai dengan 100 miliar, asing itu boleh memiliki 49% kurang 1 lembar. Di bawah 10 miliar itu tidak boleh. Ini adalah affirmative policy. Ini adalah polisi kebijakan keberpihakan pemerintah terhadap UKM. Karena sasaran kita dari digital ekonomi ini adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi bagi UKM pada umumnya. Nah, itu sudah dilakukan, dan yang di atas 100 miliar, net worth-nya di atas 100 miliar, asing boleh 100% kurang 1 lembar lah kurang lebih. Demikian itu sudah berjalan. Juga yang nanti Januari antara lain adalah dari penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Insya Allah nanti Januari juga sudah keluar, lead-nya Menteri Keuangan, Koperasi UKM, Kementerian Perdagangan, dan Bekraf. Ini adalah contoh-contoh dari kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan dan jadwalnya. Dari pendidikan dan sumber daya manusia juga yang Januari itu harus keluar, itu edukasi bagi ekosistem perdagangan berbasis elektronik, itu lead-nya Menteri Perdagangan. Kalau yang talent tadi itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian contoh yang lain yang juga Januari, pengembangan fasilitasi edukasi perdagangan berbasis elektronik e-commerce, itu juga Menteri Perdagangan. Ada dari logistik, ini pelaksanaan alih daya fasilitas logistik e-commerce untuk usaha UKM. Ini nanti Menteri Perekonomian.
Kementerian Perhubungan, Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia, agar betul-betul sistem logistik di Indonesia itu betul-betul terutama PT Pos bisa membantu menunjang sebagai tulang punggung dari logistik e-commerce di Indonesia. Itu nanti semuanya akan ada tabelnya, jadi saya minta juga kepada masyarakat siapapun untuk mengikutinya, senantiasa melihat jadwal-jadwal tersebut dan istilahnya mengingatkan agar kita betul-betul bisa mengimplementasikan peta jalan e-commerce ini. 30 inisiatif ini harus keluar mulai Januari 2016 dan harus selesai 2018 pertengahan. Jadwal-jadwalnya ada. Apabila ini dilaksanakan oleh semuanya, semua disiplin, semua konsisten menjalankan inisiatif yang 30 ini, semua kementerian yang terlibat, insya Allah angka 130 miliar dolar tahun 2020 itu bukan hanya mimpi tapi akan suatu kenyataan. 130 miliar tahun 2020 itu kalau dihitung-hitung perkiraannya Pak Menko itu sekitar barangkali 10% dari PDB kita. Jadi bayangkan ya, tahun 2020 ekonomi kita itu yang di-generate dari digital ini itu 10% dari PDB kita. Pak Seskap mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Darmin dan Pak Rudiantara sebenarnya adalah antisipasi pemerintah jangan sampai tertinggal dalam persoalan e-commerce ini. Maka dengan demikian diatur dari sekarang, karena bagaimanapun ini hal yang tidak bisa dihindari sehingga pemerintah dari awal mempersiapkan agar pada tahun 2020 value-nya kalau bisa mencapai 130 seperti yang disampaikan 130 miliar US dollar seperti yang disampaikan Pak Rudi, insya Allah akan terwujud. Teman-teman sekalian, nanti akan kita bagikan secara rinci yang paket kebijakan ekonomi tahap ke-14 ini, mungkin bisa dikutip lebih detail dari hal ini, tetapi kalau ada pertanyaan 1-2 kepada Pak Rudi dan juga kepada Pak Darmin kami persilakan. Gak ada? Silakan Irin. Ya, selamat sore Pak. Mungkin lebih mau bertanya soal dua hal Pak. Tadi kan Pak Darmin sama Pak RA nyinggung soal penyederhanaan perpajakan ya. Itu sebenarnya deskripsinya penyederhanaan yang nanti akan diatur itu seperti apa? Kemudian sebenarnya saat ini itu bagaimana sih dari implementasi pajak di e-commerce? Berapa sih nilainya selama ini gitu? Dan yang kedua mungkin tadi soal hibah atau subsidi yang lagi disiapkan, itu nanti arahnya jadi pemerintah memberikan suatu dana atau bagaimana ya Pak? Bisa minta tolong dielaborasi Pak. Makasih Pak. Pak Rudi, silakan. Jadi soal pajak tuh begini, bahwa sebetulnya secara umum juga berlaku bahwa omset sampai 4,8 miliar itu pajaknya final 1%. Kita khawatir kalau nggak diatur secara jelas di sini, ya nanti mulai dibuka-buka, mana pembukuannya, mana ini, mana itu, malah susah lagi. Tapi kalau dibilang ini pajaknya mengikuti standar yang sudah berlaku bahwa sampai dengan omset 4,8 miliar, nggak usah lihat lebih rugi labanya. Lihat aja omsetnya betul nggak segitu. Kalau betul kenanya 1% dari omset. Itu dia. Dari dana yang disiapkan oleh pemerintah itu bisa dalam bentuk grant atau hibah, bisa dalam bentuk subsidi atau bisa kombinasi keduanya. Inilah yang sedang disiapkan karena sumber-sumber pendanaannya tentunya bisa dari APBN, bisa juga dari PNBP. Di tempat saya ada Universal Service Obligations yang bisa dipakai tapi untuk daerah-daerah yang 3T berdasarkan Perpres 131 tahun 2015. Misalkan daerah timur yang kalau ada di sana startup dan itu eligible, itu bisa dibantu gitu menggunakan formulanya. Ini yang harus segera disiapkan dan harus keluar pada bulan Januari. Jadi bersiap-siap teman-teman. Jangan-jangan teman-teman malah keluar dari media bikin startup lagi. Masih ada lagi? Cukup? Oke, baik, terima kasih ya.
CNN Indonesia Breaking News.